Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini kembali lagi saya berada di tengah-tengah keluarga besar yang ada di Desa Ekateta, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah saya langsung Bapak Desa, Bapak Kepala Desa, nanti sebentar akan memperkenalkan. Selamat siang Pak Desa. Selamat siang. Bagaimana kabar? Baik-baik. Sehat-sehat kok? Alhamdulillah sehat. Oh ya, puji Tuhan. Pak Desa, izin kehadiran saya ke tempat ini karena sementara lagi viral terkait dengan adanya terjadi perkelahian yang kuat dugaan telah terjadi pemukulan kepada warga Wesusu, dan menurut informasi yang beredar bahwa salah satu pelakunya minta maaf, tanda petiknya Pak Desa. Karena itu Pak Desa ini adalah public figure yang seharusnya menjaga, mengayomi, melindungi. Tapi dengan informasi seperti ini, kita perlu tahu secara terang benerang dari versi Pak Desa dong. Apakah benar atau seperti apa? Silahkan Pak Desa bisa memperkenalkan sehingga para penonton, pembaca, pendengar boleh dapat mengetahui. Silahkan Pak Desa. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoris Amamo, Kepala Desa Ekateta. Di sini mungkin yang pertama saya berterima kasih untuk Suara Harapan yang sudah hadir di Desa Ekateta atau terkhususnya di tempat ini. Ketemu kami laku keluarga, saudara bersaudara. Jadi terima kasih. Mungkin dapat saya ceritakan kronologi kejadian yang sudah beredar. Saya juga merasa bahwa hanya kecilkan ketika mendengar berita-berita yang sudah muncul. Jadi hanya keluarga besar juga, terus saya pribadi, istri anak juga terganggu. Ya, psikologi. Dalam beberapa hari ini terganggu karena isu yang berkembang. Jadi di sini dapat saya menjelaskan bahwa ketika kejadian itu memang benar, waktu itu pemakaman warga saya atau bapak besar saya juga sebagai keluarga bapak besar, Bapak almarhum Kaleb Talas. Oh, jadi minta maaf potong bahwa di rentetan kronologis ini berawal dari ada penguburan. Oke, itu penguburan itu adalah bapak dari Pak Kepala Desa sendiri. Bapak besar. Ya. Oke, lanjut. Ya, baik. Mungkin dari cerita yang saya dapat ceritakan bahwa berawal dari waktu itu pemakaman bapak besar saya, yang dimana awal sakit berada di rumah cucunya. Di mana? Berada di Kaut, yang dimana itu juga di pertengahan antara Wesusu dan Ekateta. Jadi tidak bisa mengklaim bahwa itu Wesusu atau Ekateta, tapi itu lokasi di tengah-tengah dua desa ini. Jadi situ mungkin ketika bawa almarhum ke sini, di situ saya juga sempat berpikir kenapa ke orang tua dia bukan dimasukkan dalam rumah baru kita mungkin duduk dengan dia 1-2 jam baru ibadah bersama atau bagaimana, tapi langsung diturunkan dari oto langsung di dalam lubang. Jadi waktu itu memang saya ada, kebetulan saya baru pulang dari Kupang juga, saya juga ada di tempat kejadian. Waktu itu saya ketika turunkan dia ke lubang, saya langsung merasa sedih juga. Kenapa ini hanya orang tua salah satu tokoh. Kenapa tidak kita masukkan dalam rumah baru ini? Langsung di tempat kediaman hanya terakhir ini. Jadi langsung saya masuk ke dalam rumah, menangis dengan yang kakak laki-laki yang bapak besar punya anak, dengan dia punya anak nona. Mungkin saya langsung dengan 2 orang ini kami masuk di dalam rumah menangis, hanya pelukan. Sampai saya marah kakak laki-laki juga bahwa kenapa kakak Sona bisa tertahankan untuk datang, harus masuk dalam rumah untuk kita duduk sama-sama dengan bapak 1-2 jam baru bisa
kita tutup. Bentuk penghormatan. Ya, bentuk penghormatan. Jadi kami di dalam rumah. Nah, ketika itu majelis semua sudah ada dan ibadah tetap berjalan. Tapi di saya masih tempat pemakaman. Jadi ibadah tetap berjalan. Saya dengan saya punya kakak dengan dia punya anak nona, kami di dalam rumah. Hanya izin bahwa saya juga rasa sedih ketika saya pulang tidak sempat lihat. Ya. Saya punya orang tua, jadi saya dalam rumah dan masih menangis sementara doa untuk penutupan cor dia punya tutup. Jadi setelah itu habis pemakaman, masyarakat anak-anak muda warga di situ keluarga campur untuk cor tutup. Jadi sementara kerja. Nah di situ sementara kerja saya tetap di dalam. Nah dalam perjalanan sementara kerja ini setelah itu saya karena surasa ini saya juga ya namanya kita harus relakan. Entah mau pikiran seperti apa, hal ini kita harus relakan. Jadi saya juga berpikir sudahlah ini anggap sudah selesai. Mari kita sama-sama merawat mungkin dia punya proses tetap berjalan. Hingga saya keluar kembali. Pas di luar istri saya langsung lari datang panggil saya, Bapak ini ada perkelahian di depan. Jadi kalau Bapak tidak pergi maka korban hanya banyak korban, masalahnya tambah besar. Jadi langsung saya ke sana untuk kasih pisah. Memang ada kejadian perkelahian benar, tapi istri saya tarik saya, langsung saya kasih pisah. Baik, ada perkelahian di depan, sedangkan Bapak masih di dalam. Tapi karena ada informasi dari istri ya sebagai bentuk memang Bapak kepala desa wajib untuk melerai itu. Siap. Jadi setelah dapat informasi itu Pak Desa keluar. Iya, makanya ya, istri saya langsung tarik saya, langsung saya menuju tempat kejadian dan sempat mungkin ada beberapa yang karena itu pas masa sementara kerja juga jadi masa banyak, jadi saya sempat tahan yang ini yang supaya jangan yang jadi kerebutan ada di tengah-tengah begitu. Jadi sudah setelah itu hanya sudah kasih tenang semua, sudah yang si korban ini langsung keluar kembali di jalan, tidak tahu dia arah kemana. Saya juga kembali duduk di situ. Masih sempat ngomong dengan orang tua, saudara yang ada, kenapa tidak bisa tahan. Hanya saya sempat marah keluarga juga, kenapa ini tindakan ini. Kemarin saya sudah telepon bahwa kalau bisa datang harus ini malam kita jaga di sini. Jadi sempat saya masih bercerita dengan orang tua. Nah, kasih arahan yang kasih arahan, ya. Dan setelah itu saya juga berpikir ini kan sudah terjadi, jadi sudah mari panggil istri saya untuk beli minum, cari kopi gula untuk buat kasih anak-anak yang kerja itu. Minum. Yang terus, kerja itu dari mana? Apakah anak dari Osusu atau dari Ikat? Ini anak dari sini semua. Anak sini. Ya, banyak keluarga yang mungkin tidak ini dari hari pertama dong sendiri yang kerja. Jadi sempat saya tanya ini dari tadi Sumakan ada yang menjawab bahwa ini Bapak Ketong sudah dari kemarin gali lubang ini. Orang tua di sana tidak ada yang perhatikan. Jadi kami ada rebus pepaya dengan jagung. Jadi kami sudah makan. Jadi saya sempat suruh istri untuk masak. Setelah itu istri saya dengan ibu-ibu yang ada, anak-anak muda yang ada, masak habis sementara makan. Nah, ketika sementara makan ada yang belum selesai, kaget datang orang tua di Wasusu dengan polisi. Nah itu saya juga sudah bergerak lagi. Kenapa kok ini? Masalah hanya kesalahpahaman dua keluarga, kaget datang bawa polisi. Jadi saya sempat ini sudah kalau memang merasa ini kasih lepas ini anak dong, karena ini dong juga capek terus datang ini jangan sampai ada tujuan untuk buat masalah. Jadi setelah itu saya tidak ini langsung polisi minta untuk kembali nanti baru. Jadi saya berpikir bahwa ini pasti urusan secara keluarga. Jadi sempat saya ikut juga ke sana, tapi pergi sana tidak ada orang lagi. Kemana? Ke tempat yang di rumah ya duka yang jaga di situ. Jadi sampai di situ tidak ada orang karena sudah ke polisi. Jadi saya juga langsung ikut ke polisi. Jadi rentetannya setelah Pak Desa hadir melerai si korban ini entah kemana. Pak Desa dong kembali beraktivitas untuk pekerjaan dan sambil masak jagung untuk menikmati. Tiba-tiba datanglah polisi bersama dengan korban juga ikut. Tidak, korban setelah ini kami waktu polisi datang kami dengan korban ada makan jagung sama-sama. Karena dia di rumah sebelah, jadi masih sempat orang tua mungkin saudara dong panggil dia
datang kita makan jagung sama-sama. Tujuannya setelah makan jagung baru sama-sama naik di auto untuk turun ke rumah. Makanya ketemu dengan orang tua. Korbannya di sini tapi tiba-tiba polisinya datang. Nah itu yang saya juga hanya merasa punya pertanyaan. Keanehan. Oh ya, oke. Berarti Pak Desa tidak minta maaf, tidak menyentuh, tidak memukul. Kalau saya jujur bahwa tidak pukul. Karena memang menyadari bahwa sebagai orang kepala desa harusnya menjaga stabilan, sehingga saya waktu itu izin. Kalau saya tidak ada juga, saya hanya di dalam saya punya pikiran apa yang terjadi. Bisa terjadi hal yang kita tidak duga. Di luar dari kita inginkan Oke, ya pemirsa, kita telah mendapat gambaran versinya Bapak Kepala Desa bahwa beliau hadir karena sudah terjadi gejolak. Di mana ada serang menyerang. Maka beliau hadir untuk melerai, tapi tiba-tiba dilaporkan bahwa beliau juga turut ambil bagian dalam kasus pemukulan ini. Karena itu Pak Desa, kalau memang Pak Desa tidak minta maaf menyentuh, tidak memukul, apa yang ingin Pak Desa mau sampaikan? Ya, baik, mungkin di sini yang dapat saya sampaikan, saya juga rencana untuk menghadirkan saksi yang waktu itu ada untuk bisa menceritakan kronologis yang sebetulnya, karena yang ada di situ semua majelis juga ada sebagian yang masih ada di situ. Oh, majelis gereja. Majelis gereja juga ada sebagian yang masih ada di situ, jadi bisa saya menghadirkan. Dan tujuan saya kalau memang ini jujur bahwa saya masih merasa tidak puas dengan keadaan ini sampai nama saya terbawa-bawa. Jadi saya tetap akan melaporkan ketika ada unsur mana yang menyampaikan bahwa saya ikut pukul, saya akan menuntut. Selain itu, dan harapan dari saya juga bisa proses ini bisa berjalan supaya bisa ada titik temunya. Jadi isu ini bisa direda kembali, disampaikan secara terang benderang sehingga tidak terjadi asumsi liar untuk Pak Desa bersama dengan istri dan keluarga, bahkan keluarga besar yang ada di EKTTA kurang lebih seperti begitu. Bahkan mungkin satu lagi Bapak, ini jujur bahwa harus saya ceritakan bahwa setelah kejadian itu mungkin anggapan dari masyarakat umum terkhusus di EKTTA bersama BPD, jadi waktu itu langsung undang di kantor desa dan membuat surat penolakan. Siapa yang membuat surat? Itu dari BPD dengan masyarakat. Jadi mungkin isu ini berkembang sehingga merasa bahwa memang saya harus ini, jadi jadi BPD buatkan surat apa itu? Surat mosi tidak percaya untuk menolak saya sebagai kepala desa. Mereka sudah membuktikan bahwa Pak Desa bersalah sehingga mereka bisa mengeluarkan surat itu. Kalau pembuktian memang tidak tahu, mungkin dong dengar alasan mereka mereka. Tapi surat itu sudah di tangan Bapak Camat dan mungkin 1-2 hari akan dikirim ke kabupaten. Dan waktu itu saya juga dipanggil untuk kita klarifikasi bersama. Dipanggil kemana? Ke kantor Camat. Oh, pihak pemerintah dalam hal ini Camat sudah memanggil dan sudah meminta klarifikasi dari Pak Desa. Oke, dan setelah itu? Jadi tinggal menunggu hasil, kirim ke Pak Bupati, aturannya seperti apa, saya siap untuk menerima itu. Dan yang lebih berhak, pemerintah yang lebih di atas. Jadi kita ikuti saja. Ikuti prosesnya seperti apa, intinya harus ada bukti yang kuat. Siap. Karena kalau tidak mempunyai bukti yang kuat, mohon maaf, saya punya harga diri, Pak Desa punya harga diri, punya kewibawaan yang melindungi, melayani masyarakat yang ada di EKTTA. Dan kalau tidak benar, maka minta maaf, konsekuensi akan diterima oleh pihak yang melapor, dalam hal ini pihak sebelah, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Desa, kita akan mendengar para saksi. Kalau bisa Pak Desa juga bisa hadirkan sehingga mereka bisa menyampaikan dan bisa diketahui bahwa memang Pak Desa tidak terlibat dalam hal ini. Bisa tidak Pak Desa menghadirkan 1 atau 2 saksi saja
yang waktu itu mereka ada bersama-sama di lokus itu. Bisa tidak Pak Desa? Baik, mungkin yang kalau untuk saksi itu yang tadi harapan dari saya, kalau memang belum ini juga saya rencana untuk sebetulnya ini hari saya mau turun sama-sama dengan saksi yang ada untuk menceritakan kronologi ini ke polisi polsek. Tapi kebetulan dari Suara Harapan sudah hadir lebih dulu, jadi mungkin kebetulan saksi yang ada juga anak kandung dari almarhum. Oh, ada? Ada, jadi bisa menceritakan karena waktu itu memang saya sama-sama dan melihat langsung kejadiannya. Di mana? Ada banyak rumah di sini. Jadi bisa dipanggil, nanti kita suruh untuk panggil untuk menceritakan. Karena kejadian waktu itu memang saya sama-sama dengan beliau, kita dengan dia punya anak Nona, dan dia punya anak juga masih ada di PPA, sehingga kalau ada di sini saya bisa, hanya dia bisa menceritakan juga. Baik, pemirsa. Dan masih ada saksi lain yang kalau memang butuh ini, cukup satu dua aja. Siap. Pemirsa, kita akan mendengar kesaksian dari warga yang waktu itu ada di lokasi. Ya, kita telah menghadirkan satu saksi, yang saksi ini adalah anak kandung dari almarhum sendiri. Iya, betul nama Bapak siapa? Feni. Bapak Feni. Bapak izin, telah beredar bahwa kemarin ada sempat problem, ada masalah di penguburan. Tadi sudah dikronologiskan oleh Pak Desa, yang sementara beredar ini bahwa Pak Desa sebagai kepala desa Ekateta terlibat dalam perkelahian ini. Waktu itu Bapak ada tidak? Ada. Bapak ada di lokasi? Ada. Pertanyaannya, Bapak lihat tidak waktu ada terjadi gejolak atau perkelahian? Kalau waktu itu Bapak Desa sementara ini potong 3 orang di dalam rumah. Dan potong 3 orang menangis, dan tiba-tiba sudah berkelahi di luar. Dan mama desa yang panggil Bapak Desa, bilang ada, kalau Bapak tidak keluar berarti itu masalah tahu ke mana. Jadi sementara Bapak Desa keluar ini bukan pipukul, Bapak tua langsung dia memisahkan. Melerai begitu. Ya. Nah, kalau dan Bapak juga ikut keluar waktu itu? Keluar, kita sama-sama di luar. Dan Bapak Desa sementara kasih pisah mereka, baru bisa berhenti. Kalau Bapak Desa tidak ada tahu waktu itu, tahu masalah karena ini masa. Ya, masa. Tapi masa itu di luar dari Pak Desa tuh? Masa di dalam, pokoknya potong sini, pokoknya. Maksudnya masa ada Ekateta, tapi waktu itu masa yang minta maaf serang, tapi Pak Desa tidak? Tidak. Karena memang Pak Desa posisi waktu itu ada dalam rumah, begitu? Oke. Sebenarnya yang Bapak tahu sedikit, kenapa sampai terjadi perkelahian itu? Kurang tahu lah, kok ini tiba-tiba potong ini baru mereka langsung datang. Kan waktu mereka ini dari mana ya? Dari Desa Susu. Jadi ini waktu yang potong mayat bapak kandung datang, almarhum, anak kandung sendiri dan dengan majelis untuk datang pemakaman orang tua di sini. Dari keluarga bapak tidak ada. Jadi tiba-tiba sudah sampai di Ekateta dan sampai di tempat pemakaman, sudah sementara mau campur ke kerja, baru tiba-tiba ini 3 orang muncul, kurang tahu lagi dari mana. 3 orang ini dari mana? Dari Desa Susu. Dari Desa Susu. Boleh tahu nama 3 orang ini atau memang tidak? Tanto, Stanislaluin, Deon Bait dengan ini Sandi Nabunome. Jadi tujuan mereka datang ini untuk apa? Kurang tahu lah, ini dong datang bilang mau buat apa, potong sonde tahu, tiba-tiba baru dong masuk ini potong sonde tahu, sementara mereka campur ini apa, campuran untuk bocor ini apa, kubur bapak ini. Jadi menurut ceritanya begitu, karena kejadian itu bapak dong ada di dalam. Jadi bapak dong dapat informasi seperti itu yang bapak dong tahu. Nah, ada berapa banyak orang yang serang mereka? Masa
Masa tidak bisa sebutkan? Tidak bisa sebut. Masa? Tapi prinsipnya Pak Desa tidak? Tidak. Karena memang Pak Desa dalam rumah. Kita sama-sama dalam rumah. Dan baru Bapak Desa panggil kok keluar kok untuk memisahkan mereka. Oke. Itu saja. Apa yang ingin Bapak mau sampaikan? Mungkin kepada pihak, karena ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, atau mungkin kepada saudara-saudara kita yang dari Susu, atau mungkin saudara-saudara kita yang apa yang ingin Bapak sampaikan? Bapak selaku minta maaf anak dari almarhum. Dan dari lubuk hati, penyesalan dari pribadi Bapak kandung meninggal, tiba-tiba dari keluarga tidak Bapak datang untuk antar ke pemakaman, hanya anak kandung sendiri dengan majelis yang antar. Kalau menurut ada orang Timur, potong rame-rame pemakaman baru pulang. Nah, ini tidak. Ini tahu mereka rencana model apa supaya dong bisa buat begitu kok. Potong sendiri antar Bapak di pemakaman. Oh, jadi itu yang membuat keluarga di sini merasa tersakiti. Kurang tahu lah itu, pasti dong pikir karena kalau dong bisa antar mayat sendiri datang di kuburan ini. Jadi yang antar mayat itu majelis dengan saya sendiri. Dengan Bapak sendiri? Ya. Habis dengan dong ponaan satu yang Pak Oto. Oke. Yang Bapak harapkan seperti apa? Sudah terjadi loh. Bapak mungkin mau damai atau seperti apa dari Bapak hati? Permintaan Bapak seperti apa? Walaupun masih dalam keadaan duka. Tidak bisa sampaikan. Ikut saja prosedur yang sudah kan ini potong mau omong juga, ini prosedur dong sudah ini laporkan. Hanya potong menyesal, rasa kecewa. Tiba-tiba perkalian di sini. Korbannya Bapak Desa juga. Korban juga Bapak Desa, dan itu pelaku 3 orang tadi Bapak Desa sampaikan pelaku potong sama-sama kan takut polisi datang, itu yang potong rasa kecewa. Tidak nyaman lah. Ya. Karena siapa yang lapor kita tidak tahu. Oke. Baik, pas ya? Ya. Pak Desa pas ya? Baik, pemirsa, kita telah mendengar apa juga yang disampaikan oleh anak kandung dari almarhum, dan disampaikan kurang lebih hampir sama seperti yang disampaikan oleh Pak Desa. Karena itu, marilah kita bisa bijak dalam menilai, bisa bijak dalam melihat kronologis peristiwa ini, dan kita mengambil kesimpulan sendiri. Karena kita tidak mau menjustis. Pada prinsipnya, Suara Harapan hadir bukan untuk mau memprovokasi, bukan untuk mau mencari tahu siapa salah benar, tetapi tujuan kehadiran Suara Harapan adalah bagaimana kita bisa duduk bersama, menyelesaikan sehingga masalah ini boleh terselesaikan, dan kita jalani kehidupan ini dengan penuh damai, sukacita. Apa yang mau kita cari? Selagi kita masih diberi kesempatan menikmati hidup, ya kita berjumpa begini, saling baku tegur, saling melayani satu dengan yang lain. Tujuannya seperti itu saja. Tetapi ada pihak-pihak yang mungkin merasa tersakiti, dikembalikan saja kepada mereka. Terima kasih. Saya dari Eka Teta, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga tayang ini boleh dapat diamati dan ditonton, dan boleh dapat berguna bagi para penonton, pendengar, pembaca, sehingga bisa dapat mengambil kesimpulan. Sekali lagi turut berduka cita, Bapak, tetap semangat. Ya, kita juga endingnya nanti akan ke sana, tetapi menunggu waktu saja. Yang Tuhan bilang hari ini kembali, ya kembali. Pak Desa, terima kasih. Semangat. Terima kasih Pak Desa buat waktunya. Selamat. Tuhan berkati Pak Desa, tetap semangat dalam tugas. Terima kasih.